Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bulan Suci Cahyawati. Saya dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas A dengan NIM 201110244194. Saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah algoritma dan struktur data. Langsung saja, saya akan memperlihatkan silsilah keluarga saya, yaitu terdapat nenek saya dengan inisial GAN tahun 1940, saudara ibu saya Suk dengan tahun lahir 1960, ibu saya dengan inisial NAM lahir tahun 1965, dan ini kakak saya Zai tahun 1980, Eli 1985, Big 1990, Bull 2003. Nah, saya sudah menjalankan programnya di sini. Pada saat menjalankan program Titan UAS.py, kita diminta memasukkan jumlah anggota yang ingin diinputkan. Di sini saya menginputkan 7. Berarti nanti akan mengulang hingga 7 kali seperti ini. Nah, di list pertama saya memasukkan mbah saya 1940, saudara ibu saya 1960, ibu saya 1965, kakak saya 1985, 1990, dan saya 2003. Setelah selesai menginputkan semua, maka akan menampilkan list anggota keluarga yang telah diinputkan tadi ke dalam sini. Di mana didapat? Dari sini. Di sini terdapat variabel Jekyll atau jumlah keluarga. Di sini menampung data dari form input yang bertipe data integer. Sedangkan di sini ada Jekyll atau data keluarga. Di sini saya membuat list kosong untuk menyimpan data, menampung data dari elemen. Nah, elemen sendiri di sini menampung data sementara dari form input inisial dan form input tahun lahir dengan tipe data integer. Nah, di sini ada Jekyll, append elemen. Append di sini fungsinya data dari elemen tadi dimasukkan ke dalam list Jekyll. Seperti itu. Setelah tadi selesai kan, di sini ini fungsinya mengulang. I ibarat 0, I tambah 1. Nah, di sini dia akan mengulang. Jadi setiap perulangan dia ditambah 1, tambah 1, tambah 1, sampai 7. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke random. Random di sini untuk mengacak list anggota keluarga tadi yang tadinya seperti ini, nanti akan teracak seperti ini. Ini 1940, 60, 65. Nah, di sini teracak 1990, 1980, 2003. Itu gimana sih caranya? Caranya itu kita import random dulu. Setelah kita import random, selanjutnya kita di sini random shuffle Jekyll. Apa sih shuffle itu? Shuffle itu gunanya untuk mengacak data keluarga, lalu menampilkan hasilnya. Setelah itu kita lanjut algoritma sorting. Pada algoritma sorting, saya menggunakan 2 algoritma, yaitu algoritma bubble sort dan selection sort. Nah, pada bubble sort, kita dapat lihat skripnya lebih singkat dibandingkan selection sort. Di sini ada bubble sort dengan parameter items. For i mengulang in range len dari perulangan dari parameter items. Nah, di sini ada for j in range len items min i min 1. Dia melakukan pengacak, melakukan pertukaran di sini, melakukan pertukaran sehingga setelah terjadi pertukaran, dia akan mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar seperti itu.
Selanjutnya selection sort sama saja kurang lebih, tetapi pada selection sort metodenya langsung mengurutkan dari yang kecil yang terbesar, berbeda dengan bubble. Bubble itu harus mengacak dulu, dia mengoper gitu, satu demi satu, melakukan pertukaran satu-satu gitu, agak lama dibandingkan selection. Kalau selection dia mana yang terkecil dia langsung ke atas, seperti itu, ascending. Nah, hasil analisis saya, kenapa saya bilang selection biarpun scriptnya banyak dibandingkan bubble, tapi saat pengerjaan algoritma selection itu lebih efisien. Kenapa? Karena saya tahu dari sini perhitungan waktu algoritma sorting. Gimana sih caranya kita menghitung algoritma sorting? Pertama, kita harus mengimportkan modul timeIt dulu. Setelah itu kita buat di sini. Nih, decal sort 1 sama dengan data keluarga. Decal sort 1 itu bubble. Decal sort 2 itu selection. Jadi sama dengan isinya tuh sama-sama data keluarga gitu. Nah, di sini dia akan merekam waktu mulai sorting, merekam dari metode bubble, decal sort 1 parameternya, waktu berhentinya, merekam. Nah, catat waktu sorting 1 sama dengan waktu berhenti dikurang waktu mulai sorting, jadi dikurang. Nah, di situ dia dapatnya. Habis itu ini kita ke selection sorting 2. Di sorting 2 ini sama aja kurang lebih, di sini merekam, di sini fungsinya dan parameternya. Nah, di sini waktu kurangnya direkam juga, lalu catat waktunya, waktu berhenti dikurang waktu mulai. Nah, di sini ngeprintnya. Catat waktu sorting 1, waktu sorting bubble sort, waktu sorting selection sort. Nah, hasilnya di sini. Dilihat ada perbedaannya, walaupun 1 detik itu kan lebih efisien dari bubble. Itu dia berubah-berubah sih waktunya, itu tergantung dari laptop. Terkadang seperti yang saya coba tadi, terkadang selection itu lebih lama hitungnya, tapi memang lebih efisien yang selection sort. Seperti itu. Selanjutnya saya membahas tentang silsilahnya. Pembuatan silsilahnya di sini saya mengimportkan node render tree dari N3. Nah, variabel A di sini berisi nenek saya, variabel B dan C berisi saudara ibu saya dan ibu saya. Di sini variabel untuk saudara saya. Nah, kenapa sih ada parent-parentnya ini? Parentnya ini berfungsi mengetahui ini orang tuanya siapa, ini anaknya siapa gitu. Nah, sedangkan B sama C ini kan saudara dan ibu saya, jadi orang tuanya itu nenek saya. Nah, ini anak-anaknya ibu saya. Ibu saya terletak di mana sih? Dia terletak di variabel C, sehingga parentnya C. Gimana penampilannya? Nah, ini dia. Nenek saya, saudara ibu saya, kakak saya, dan saya. Nah, di sini sudah tersusun rapi lagi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.